Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjaga memelihara kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita akan mendengarkan renungan hari ini yang terambil di dalam Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada 3 hal penting jika kita mau menjadi pengikut Yesus, seperti yang dibahas di dalam Lukas 9 ayat 23 ini. Yang pertama yaitu kita harus menyangkal diri kita sendiri. Menyangkal diri berarti kita harus dapat berkata tidak terhadap segala keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau keinginan yang melawan kehendak Tuhan, atau keinginan-keinginan pribadi kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan berdoa puasa juga sering disebut dengan istilah doa penyangkalan diri. Sebab pada saat kita berdoa puasa, kita hanya fokus untuk berdoa, dan kita harus menyangkal diri kita dari keinginan kita untuk bisa makan makanan nikmat atau minum minuman nikmat di waktu-waktu kita makan siang atau sarapan pagi, dan menghilangkan keinginan-keinginan daging kita. Seperti yang di dalam Galatia 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Juga Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, segala keinginan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah keinginan daging, dan keinginan daging itu adalah maut. Tetapi kita bersyukur kita tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita secara manusia, tetapi Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan yang memampukan kita untuk setiap hari, setiap saat berperang melawan keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita senantiasa Tuhan bawa untuk hidup lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan, lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Ada daftar keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kita, sehingga Tuhan memampukan kita untuk melangkah hari demi hari. Dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak melakukan keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada maut, tetapi kita berusaha melakukan keinginan roh yang membawa kita kepada hidup dan damai sejahtera, kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sangat mengetahui setiap kehidupan kita. Tuhan sangat mengetahui batas keterbatasan kita. Karena itu Tuhan tidak membiarkan kita melangkah sendiri, tetapi memberikan roh penolong itu, Roh Kudus yang menolong kita, yang menguatkan kita melangkah hari demi hari. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa belajar untuk menyangkal diri kita dan berkata tidak terhadap keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita memikul salib kita setiap hari. Memikul salib berarti kita rela menderita karena atau demi nama Kristus. Tuhan Yesus sudah memikul dosa semua manusia di dunia ini pada saat dia mati di kayu salib. Kita hanya harus memikul salib kita masing-masing
setiap hari. Karena manusia ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan pelanggaran setiap hari. Karena itu kita harus memikul salib kita. Kita harus memikul segala kesalahan-kesalahan kita yang kita sering lakukan. Pertama, lewat perkataan kita, baik secara sadar atau tidak sadar kita ucapkan kepada tetangga atau teman-teman atau keluarga atau saudara-saudara kita, bahkan di dalam rumah tangga antara suami istri, orang tua, papa dan mama, anak. Kadang-kadang sering terjadi salah ucap yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan lewat perkataan kita itu kita sadar, kita minta maaf. Nah, salib itu yang harus kita pikul setiap hari. Yang kedua, bisa lewat pikiran kita yang tidak dilihat oleh siapapun, tapi Tuhan Maha mengetahui dan melihatnya. Yang ketiga, bisa lewat perbuatan kita, sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, menyakiti sesama kita, ya, setiap waktu, setiap hari. Bahkan yang keempat, lewat hati kita tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kadang-kadang Roh Kudus ingatkan kita, wah, kita sudah bersalah melakukan hal yang seperti ini. Kita datang minta ampun kepada Tuhan. Makanya Ayub selalu berdoa buat anak-anaknya setiap pagi. Di dalam Ayub 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sehingga seperti yang dilakukan Ayub senantiasa, dia selalu datang, berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus memikul salib kita, memohon pengampunan kepada Tuhan setiap saat, agar hidup kita selalu berlayak dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Matius menulis di dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jika kita mau berlayak bagi Tuhan, kita harus lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu memikul salib kita. Juga Lukas menulis dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Karena kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus mau memikul salib kita masing-masing. Tetapi kita memikul salib kita saja, yang kadang secara manusia kita tidak mampu. Tetapi pertolongan Tuhan akan memampukan kita untuk memikul salib kita setiap hari, menjalani hari-hari hidup kita dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagian yang berikut yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi kita bersyukur di zaman yang sekarang, biarlah kehidupan kita senantiasa mau mengikut Yesus, senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, inilah renungan yang saya bawakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sudah memikul salib kami dan sudah menyelamatkan kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahwa kami menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari dan mengikut Engkau di dalam langkah-langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan, di dalam mengiring Engkau banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah. Tetapi biarlah kami tetap pandang kepada Yesus. Engkau akan memampukan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa hidup, belajar hidup berkenan kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, memberkati semua
umat-umat-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas masing-masing. Dan Tuhan, campur tangan terus dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih, selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin.